Assalamualaikum sedulur angon kewan, gimana kabarnya? Perkenalkan, nama saya Wahyu Keling. Saya anak rantau yang sekarang ini tinggal di Kabupaten Mesuji, tepatnya di Desa Brabasan. Kesibukan saya hari ini ya selama inilah, untuk di sela-sela waktu yang senggang itu pemanfaatan lahan, Mas. Jadi saya di sini tinggal ngontrak atau ngekos di daerah Brabasan. Ada lahan ya lumayan lah. Ini ada ukuran 1 meter lebih, panjangnya sekitaran 5 meter lah. Jadi ini kos-kosan semua, Mas. Ini kos-kosan semua, dari sini sampai ujung sana itu kos-kosan semua. Saya manfaatin untuk umbar ayam. Kalau saya bilang umbar ayam, kalau ternak ayam kayaknya sepertinya ini terlalu wah lah. Karena kalau ternak ayam itu ya yang pertama kandang ya harus maksimal kan, minimal ya harus agak luas gitu kan. Terus kapasitas ya harusnya banyak gitu kan. Kalau saya ini cuma umbar ayam aja, Mas, kalau saya nyebutnya, Mas. Naik kapasitas nggak terlalu banyak ya, cukup lah, Mas, untuk nambah-nambah uang saku jajan untuk beli bensin, rokok, lumayan gitu. Oke, kalau ceritanya itu, Mas, ceritanya saya tuh lihat YouTube awalnya. Awal mula saya ngumbar ayam nih, saya lihat YouTube. Orang kok ngumbar ayam terus diposting di YouTube. Udah panen, Mas. Udah panen ayam kan. Terus kok masih dapat duit gitu kan. Wah, saya tertarik juga gitu kan. Wah, saya pikir kok kenapa saya nggak ngelakuin hal yang seperti itu gitu kan. Ya udah, akhirnya ada lahan sedikit, saya manfaatin aja gitu kan. Kalau lamanya ya sekitaran kurang lebih 3 tahun lah, Mas. 3 tahun inilah saya belajar ngumbar ayam. Awalnya memang tadinya saya model kombong gitu, Mas, ya. Saya pager gitu kan. Saya pager, saya bener-bener modalin ini awalnya. Karena keterbatasan ilmu, saya rugi, Mas. Saya modal itu sekitaran 2 juta, habis. Mati semua ayam, karatan semua. Kalau orang bilang karatan lah. Cuman kalau di sini ada yang bilang flu burung. Jadi saya kombong udah mulai ukuran 1 kilo lah. Itu kok modar kabeh, Mas. Aduh, kelenger aku, Mas. Pusing aku. Aduh, akhirnya ada frustasi kan. Namanya kita memang modal minim kan. Modal minim. Jadi terasa bener gitu loh bagi saya ini. 2 juta habis gitu kan. Ya wis, akhirnya saya udah nggak mau lagi lah. Sisa ayam itu tinggal babon 3 sama pejantan 1. Sisa babon 3, pejantan 1. Udah saya umbar aja. Paling ada sisa makanan ya kasih pakan kayak gitu aja. Sisa dari maksud saya dari dapur itu saya kasih pakan. Kalau masih sisa saya kasihin. Udah gitu aja. Kok malah panen aku, Mas. Bener, panen. Kemarin itu udah dihitung-hitung ngejual ya, kalau cuma 3 juta 4 juta ya dapet lah. Ya lumayan lah, pokoknya lumayan banget lah. Menurut aku lumayan banget. Kalau jam-jam segini nih ayam udah pada nggak ada, Mas, kalau di kandang gini pada keluar semua kalau jam-jam segini. Cuman nanti kalau sore gitu kan, kalau sore nanti ada videonya. Udah saya ini kalau sore itu pada kumpul pada ini gitu. Ini kalau ayamnya ayam kampung, Mas.
Ayamnya ayam kampung. Kalau ayam Bangkok itu kan harus perlu perawatan ekstra kan. Ayam kampung aja lah. Kalau masalah penyakit mas, sepengalaman saya yang pernah saya jalanin gitu ya. Kalau penyakit itu kan biasanya itu mulai di bulan 11, 12, 1, 2, 3. Di bulan 3 itu penyakit itu selesai mas. Maksud aku udah nggak ada. Kalau pengalaman saya itu di bulan 3 itu penyakit udah nggak ada. Pokoknya mulainya dari bulan 11, 12, 1, 2, 3. Di bulan-bulan itu mas biasanya saya ayam itu udah habis. Paling sisa tinggal 4 ekor. Tinggal untuk babonnya aja lah, indukannya aja lah. Kalau yang lainnya udah tak habisin karena sangat rawan mas. Kalau penyakitnya itu kayak cekrek kayak gitu kan, terus apalagi tuh ya yang umbelen itu kan, habis umbelen terus ngorok. Alah itu mas makanya wis ngorok susah mas, angel tambahanane, angel pokoknya. Wis kayak gitu kalau penyakit. Sama apa ya di sini kan namanya saya umbar gitu mas ya, mungkin gimana ya, masuk ke rumah kos-kosan gitu kan, tempat orang kayak gitu kan, tahu-tahu pincang, PTE, tahu-tahu apa mati gitu kan ya maklum lah mas, wajar, nggak apa-apa saya. Namanya juga ngerusui kan, kalau orang Jawa ngomong kan, ngerusui panggonane wong kan. Jadi ya udahlah, nggak apa-apa, itu lumrah kalau saya bilang kayak gitu. Kendalanya ya mungkin itulah mas, kalau sistem umbaran mas. Ya untungnya di belakang kosan saya ini masih kebun karet kayak gitu kan. Bang kalau udah di perumahan kayak di Jakarta mungkin kan, kayak di Bekasi gitu ya nggak bisa gitu kan, nggak mungkin bisa kita ternak model umbaran kayak gini gitu. Kalau kebersihan ya harus mas, wajib itu kalau kebersihan. Kalau nggak rutin dibersihin ya positif mambu lah, bau lah, kayak kos-kosan sebelah ini pasti pada teriak semua gitu kan ya. Setiap hari, bahkan setiap hari bangun pagi sebelum berangkat kerja kita bersihin dulu kan, koek-koeknya itu, tai-tainya itu kita bersihin dulu semuanya. Selesai itu udah berangkat kerja kita. Itu aja mas. Sama gurem, paling gurem itu di saat posisi babon-babon pada angker itu kan, paling kita semprotin pakai pastak mas. Tahu pastak, obat yang buat rumput itu buat apa itu, pastak itulah, pastak sedikit, taruhin semprotan paling berapa mili gitu kan, kita kasih campur air itu, semprotin semua, udah gitu aman. Kalau kendalanya ya mungkin cuman itu aja sih, pembersihan kandang itulah, itu paling penting, pembersihan kandang. Pokoknya apapun peternak itu, semua peternak ya paling utama pembersihan kandang itu kan. Kalau penjualan nggak susah mas, nggak rubes lah kalau penjualan. Bahkan saya setiap hari itu tuh kalau sama tangga-tangga itu tanyain, Mas Wahyu ada nggak ayam, malah kurang, malah bingung gitu kan. Kalau di sini per kilonya, kalau ngambil tempat saya 50.000 per kilonya, 50.000. Cuman kalau udah sama penjual lagi gitu, maksud aku tengkulak itu ya sekilonya sekitaran 75-an lah kalau nggak salah ya. Cuman kalau saya ngejual sekitaran 50-55 gitu kan. Kalau lebaran, mau mendekati lebaran itu yang agak
mahal gitu ya. Oh ya beda mas, kalau menurut saya beda mas, beda banget, karena saya udah mengalami istilahnya jajal mangan gitu loh. Beda mas, ayam kampung yang diumbar sama ayam kampung yang dibok terus yang dikasih sentrat itu, saya nggak sebut merek ayamnya lah ya beda mas, beda dari rasa, dari dagingnya itu beda. Kalau sepengalaman saya ya, kalau daging yang diumbar, ayam kampung yang diumbar itu tuh keset mas ayamnya mas, nggak gonyeh ya, nggak gonyeh apa ya, keset lah ya pokoknya dagingnya. Cuman kalau ayam yang dibilang kayak ayam kampung yang dibok itu ya agak-agak banyak gitulah kalau dimasak, kayak beda lah kalau kata saya. Saya nggak sebut merek, takutnya banyak yang tersinggung nanti. Saya nggak sebut merek. Kalau sekarang itu paling sekitaran ada banyak lah mas, ada sekitaran 40-an lah, 40-an, 40, 45 itulah ya. Insya Allah nanti malam saya pegangin mau dijual gitu. Udah keuangan agak repot ini masalahnya, jadi gak banyak mas. Jadi kalau kebanyakan gak enak mas sama tetangga itu nggak enak sama tetangga. Jadi kalau udah kapasitas sekitaran 40-an ke atas itu ya harus saya jual. Kalau kebanyakan ya nggak enak mas, bukan lahan sendiri masalahnya. Kalau lahan sendiri ya kita mau berapa ribu ekor, berapa ratus ekor ya kita bebas gitu, nggak jadi masalah gitu. Kalau sistem, waduh sistem, bahasanya sistem ngeri nih tuh. Jangan sistem lah mas, ini aja lah cara ternak umbaran gitu aja mas ya. Kalau sistem itu terlalu wah lah kalau kata saya. Saya mas tak ngerokok sih mas. Kalau caranya itu ya simpel mas. Begitu udah netes nih ya, begitu udah netes, anakan itu saya ambil mas. Anakan itu saya ambil, misalkan netes 10 apa 20 ekor untuk 2 babon gitu kan. Saya ambil, saya taruhin di box gitu kan, saya kasih lampu, udah saya kasih sentrat mas. Paling kalau sekitaran anakan 20 itu paling habis sentrat itu sekitaran 10-15 kilo lah ya, 10-15 kilo. Udah itu selesai, udah saya umbar mas. Paling ya sekepel-kepel ini lah, kurang luwes genggam ini lah, gede sedikit lah, sekepel-kepel gitu. Itu udah mulai saya umbar mas. Nah, udah mulai cari makan sendiri gitu. Terus sampai gede, jadi udah nggak dimong lagi sama babonnya gitu. Kalau nggak digituin mas, nanti kalau nggak digituin itu dimong sama sama babonnya tuh lama. Kalau nggak dipisah gitu, model kayak itu lama mas. Itu ya mungkin bobot 8 on itu baru pisah gitu kan. Jadi proses untuk bertelur sampai dewasa terus bertelur lagi itu lama gitu. Makanya saya pisah dari netes itu. Setelah netes itu saya pisah gitu. Itu aja sih caranya mas, simple aja, mudah lah kalau bagi saya sangat mudah sekali. Mungkin kawan-kawan atau sedulur rangon kewan bisa lah semua kayak gitu. Yang terpenting ada lahan ya, nggak sempit amat, nggak luas banget, bisa lah intinya kayak gitu. Apa ya motivasinya? Gak bisa mas aku nggak motivasi. Waduh Jan, berat motivasi itu.
sedikit aja ya. Ya, pokoknya selagi kita ada kemauan, insya Allah ada jalan gitu aja. Ada peluang kita manfaatin gitu. Kenapa kalau orang lain bisa, kenapa kita enggak, kan kayak gitu. Mungkin itu aja masalah dari saya. Nanti banyak cerita, nanti dibilangin omong kosong gitu. Oke, terima kasih sedulur angon kawan semua. Semoga yang nonton video ini rezekinya bertambah banyak dan dimudahkan semua urusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.